Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab yang ke-6 Dabus Sadis, yaitu golongan yang berhak mendapatkan zakat. Ya. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas 4 golongan. Ya, golongan yang pertama al-fuqara, yang kedua al-masakin, dan yang ketiga al-mu'allafatu qulubihim, dan yang keempat adalah ketiga al-amilun 'alaiha, dan yang keempat adalah al-mu'allafatu qulubihim. Yang pertama orang yang fakir, yang berhak mendapatkan zakat adalah orang yang fakir. Kita sudah jelaskan bahwa orang-orang yang fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan tetapi ya tidak sampai setengah dari kebutuhannya setiap bulan. Ya, kalau kebutuhannya 1 bulan 4 juta, maka penghasilannya tidak sampai 2 juta. Ya, mungkin hanya 1 juta atau 1,5 juta. Itu orang yang fakir. Atau bahkan tidak memiliki penghasilan sama sekali. Maka ini mendapatkan wajib atau berhak mendapatkan zakat. Golongan yang kedua adalah al-masakin. Ya, kita sudah bahas juga ini. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang punya penghasilan tetapi dia tidak cukup untuk kebutuhannya setiap bulan. Iya. Kalau kebutuhannya 4 juta, maka ya, dia hanya mendapatkan penghasilan dalam 1 bulan 2 juta atau 2 juta lebih, tidak sampai 4 juta. Masih ada yang kekurangan, masih ada kekurangan dari kebutuhannya setiap bulan. Yang ketiga adalah al-amilun 'alaiha atau amil. Orang-orang yang bertugas untuk memungut zakat, ya mereka juga berhak mendapatkan zakat meskipun mereka orang yang kaya, meskipun mereka orang yang orang yang mampu, ya orang yang mampu, tetapi mereka tetap berhak mendapatkan zakat. Yang keempat adalah al-mu'allafatu qulubihim, yaitu orang-orang yang diberikan zakat dalam rangka untuk menumbuhkan hatinya ya kepada Islam, seperti orang-orang yang kafir, ya sudah ada ketertarikan kepada Islam, sudah ada usaha, sudah ada tanda-tanda bahwasanya dia tertarik kepada Islam, maka untuk menumbuhkan hatinya maka diberikan zakat kepadanya. Atau orang-orang yang lemah imannya, ya seperti orang yang mu'allaf, dia baru masuk Islam tapi imannya masih lemah, maka diberikan zakat kepadanya. Atau orang yang mempunyai pengaruh, atau orang-orang yang ketika diberikan zakat maka bisa menghindarkan kaum muslimin dari keburukannya, dari hal-hal atau mudarat yang bisa menimpa kaum muslimin. Maka dengan memberikan zakat kepadanya, maka hal-hal yang buruk yang bisa menimpa kaum muslim bisa dihindari. Atau orang-orang yang punya pengaruh, seperti seumpama kepala suku seumpama, kalau diberikan zakat, maka bisa berpengaruh kepada orang-orang yang dibawa kepemimpinannya. Kalau dia masuk Islam, maka semua orang yang dibawa kepemimpinannya bisa masuk ke dalam Islam, bisa ikut masuk dalam Islam, atau paling minimal di tempatnya, di negerinya, orang-orang muslim, para dai bisa berdakwah dengan lewat perantaraan kepala suku seumpama. Maka orang seperti ini bisa diberikan zakat kepada mereka demi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Yang kelima jemaah sekalian, bahasan yang kelima, golongan yang kelima yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah wafir riqab, yaitu jamak daripada raqabah atau hamba sahaya muslim, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan ataupun yang wanita. Maka
Kata beliau, kata penulis, wal muradu biha al-'abdul muslim aw al-amah yusra min mali zakati ya wa yu'taq. Ya, jadi hamba sahaya yang muslim, laki-laki ataupun wanita, ya dia dibeli dengan harta zakat lalu dimerdekakan. Ya, dibeli dengan harta zakat dan lalu dimerdekakan. Atau ya, au yakunu mukataban. Ya, fa yu'ta min az-zakati ma yusaddidu bihi nujuma kitabati. Ya. Atau seorang mukatab, seorang hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya dengan membayar ganti rugi kepada tuannya. Iya, jadi dia ada perjanjian dengan tuannya bahwa iya, ketika dia membayar dengan jumlah tertentu maka dia bisa merdeka, dia bisa bebas. Maka dia diberikan zakat ya untuk bisa membebaskan atau memerdekakan dirinya. Iya. Maka diberikan zakat untuk melunasi pembayaran dirinya kepada tuannya supaya dia bisa merdeka. Dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kadzal asirul muslim ya yafuku min al-a'da'i min mali zakah. Jadi di samping orang-orang yang atau orang yang menjadi hamba sahaya ya juga termasuk di dalamnya adalah ya kalau seperti zaman kita sekarang ini itu sudah tidak ada lagi ya hamba sahaya, tidak lagi budak. Ya. Maka termasuk juga dalamnya adalah kalau ada tawanan. Ya, ketika terjadi perang, ya seperti sekarang ini ya saudara-saudara kita di Palestina. Ya, terjadi perang antara kaum muslimin dengan ya orang-orang Yahudi laknatullahi alaihim. Ya. Dan banyak di antara kaum muslimin yang tertawan, yang dipenjara. Ya, ditawan oleh kaum Yahudi. Maka ya yang seperti ini maka boleh saja diberikan zakat. Ya, untuk membebaskan tawanan kaum muslimin. Ya, ketika mempersyaratkan ya untuk pembebasan mereka dengan membayar ya harta atau uang dalam jumlah tertentu. Maka ini boleh digunakan untuk ya bisa digunakan zakat untuk membebaskan tawanan daripada kaum muslimin. Ya. Jadi ini yang kelima, fil riqab. Ya. Yang keenam jemaah sekalian, ya, di antara golongan yang berhak mendapatkan zakat adalah al-gharimun. Ya. Jamak daripada gharim. Wa huwa al-madinu alladhi tahammala dainan fi ghairi ma'siyatillah. Ya, yaitu jamak daripada al-gharim, yaitu orang-orang yang berhutang yang menanggung beban hutangnya bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berhutang yang menanggung beban hutangnya bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk bermaksiat kepada Allah, sawa'an li nafsihi fi amrin mubah aw li ghairihi ka islahi dhatil bain. Ya, fa hadha yu'ta min az-zakati ma yusaddidu bihi dainah. Wal gharim li islahi bainan nas yu'ta min az-zakah wa in kana ghaniyan. Ya, jadi kata beliau bahwasanya ya orang yang menanggung hutangnya bukan untuk bermaksud kepada Allah, ya sama saja baik untuk dirinya dalam perkara mubah atau selainnya. Ya, baik untuk dirinya dalam perkara yang mubah sehingga dia berhutang ataupun untuk ya selainnya. Ya, seperti contohnya adalah mendamaikan dua pihak yang bertikai. Ketika ada dua kelompok yang bertikai, ya, maka dibutuhkan ya dana untuk bisa mendamaikan keduanya sehingga dia berhutang. Ya, orang ini berhutang demi untuk mendamaikan antara dua kelompok yang bertikai dan butuh dana untuk bisa mendamaikan kedua kelompok tersebut, maka ya boleh dibayarkan, ya dibayarkan hutangnya dari zakat, ya dari zakat. Maka dia berhak untuk mendapatkan ya zakat. Ya. Atau juga ya orang yang berhutang dalam rangka ya mendamaikan orang yang bertikai meskipun dia orang yang kaya. Ya, jadi meskipun orang ini orang yang kaya jemaah sekalian. Iya. Meskipun dia orang yang kaya tetapi dia berhutang ya demi untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Iya.
maka ya dia berhak untuk diberikan zakat. Ya. Jadi orang yang berhutang ya bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama adalah dia berhutang karena ya kebutuhan pribadinya seumpama. Ya, untuk kebutuhan dirinya. Ya. Tetapi bukan untuk bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh dibayarkan ya diberikan zakat untuk melunasi hutangnya. Atau yang kedua adalah untuk orang lain. Ya, seperti kita jelaskan tadi untuk mendamaikan antara dua orang yang bertikai. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh jemaah sekalian adalah fi sabilillah. Ya. Al-muradu bihi ya al-ghazatu fi sabilillah ya al-mutawwi'una alladziina laisa lahum ratibun fi baitil mal. Ya. Yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela. Yang mereka tidak memiliki gaji dari Baitul Mal. Jadi orang-orang yang berjuang, yang berperang di jalan Allah, ya, dan mereka tidak punya gaji, ya, khusus, tidak punya gaji bulanan. Ya biasanya kalau sekarang ini jemaah sekalian kalau tentara itu, ya setiap negara punya tentara, mereka sudah digaji, ditanggung negara untuk gaji bulanannya. Maka ini tidak, ya bukan ini dimaksud. Ya, mereka tidak berhak lagi mendapatkan zakat karena sudah ada gaji dari ya negara atau dari Baitul Mal. Yang dimaksud di sini adalah ya orang-orang yang berjuang ketika terjadi perang dengan orang-orang kafir seumpama dengan negara kaum muslimin. Maka ada orang-orang yang ya ikut berperang secara sukarela. Ya, dia tidak digaji tapi dia ikut berperang secara sukarela. Ya, seperti kalau pada zaman dahulu ketika terjadi perang maka ya ada orang yang berkeliling untuk memanggil kaum muslimin untuk berperang. Maka semua orang datang dengan sukarela untuk berperang. Maka orang-orang seperti ini yang berperang di jalan Allah tidak ada gaji bulanan, ya, maka mereka berhak mendapatkan ya zakat dari ya Baitul Mal. Ya. Fayu'tawna minaz zakati sawa'an akan aghniya am fuqara. Maka mereka diberikan zakat dari Baitul Mal, ya, meskipun ya sama saja, ya, apakah mereka orang yang kaya ataupun orang yang fakir. Jadi meskipun dia orang yang kaya, ya, tapi dia berhak untuk mendapatkan zakat. Kalau dia mau menerima, ya, kalau dia mau menerima, ya, zakat tersebut, ya, zakat tersebut, ya. Ya meskipun jemaah sekalian, ya dalam hal ini, ya sebagai ulama berpendapat berfatwa bahwasanya termasuk juga di dalamnya adalah ya para penuntut ilmu, ya orang-orang yang menuntut ilmu. Dia menghabiskan waktunya, ya menghabiskan tenaganya untuk menuntut ilmu, ya. Dan apalagi kalau dia orang yang tidak mampu, ya orang yang tidak mampu. Orang yang mampu saja bisa diberikan zakat, apalagi orang yang tidak mampu, ya. Ya di samping dia orang yang tidak mampu, dia juga seorang penuntut ilmu. Ya, maka ya seorang penuntut ilmu itu bisa diberikan zakat. Ya, maka ini pelajaran juga kepada kita. Ya, utamanya yang lembaga amil zakat ini bisa kita perhatikan saudara-saudara kita yang penuntut ilmu. Ya, bisa kita berikan hak mereka, ya, karena mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, karena mereka menuntut ilmu. Ya bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk orang banyak. Maka ya mereka berjuang ya di jalan Allah Subhanahu wa taala maka termasuk fi sabilillah. Termasuk fi sabilillah maka mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Ya. Yang terakhir jemaah sekalian adalah Ibnu Sabil. Ya. Wa huwa al-musafiru al-munqati' an baladihi alladhi yahtaju ila mal. Liwasilu safar ila baladi idza lam yajid ya man yuqriduh. Ya jadi Ibnu Sabil adalah orang-orang yang musafir yang terpisah dari negerinya yang memerlukan biaya untuk melanjutkan safarnya ke negerinya. Ya bila dia tidak mendapatkan orang yang mau memberinya hutang. Jadi mungkin ada orang yang musafir ya dia kehabisan bekal di tengah perjalanan. Terkadang kita dapati ya dalam
kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita melihat ada orang-orang yang ya dalam perjalanan tiba-tiba dia kecopetan. Ya, jadi dompetnya, uangnya dicopet sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ya, atau yang lainnya, atau sebab yang lainnya. Ya, atau mungkin dia salah memperkirakan. Ya, dia perkirakan biayanya ya hanya 5 juta seumpama, tapi ternyata dalam perjalanan dia butuh biaya yang lebih daripada itu, sehingga kurang untuk bisa melanjutkan perjalanannya. Maka orang-orang seperti ini jemaah sekalian, ini mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, mereka berhak mendapatkan zakat. Ya, ya apalagi meskipun mereka orang yang kaya. Ya, meskipun orang yang kaya, apalagi kalau tidak ada yang bisa memberikan pinjaman kepadanya, maka mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Ini 8 golongan jemaah sekalian. Ya, 8 golongan yang ya disebutkan ya dalam surah yang kita bacakan, dalam surah ya At-Taubah ayat 60. Ya, 8 asnaf yang berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, adapun selain daripada golongan ini, ya maka ya tentu mereka tidak berhak mendapatkan ya zakat. Ya, hanya 8 golongan yang disebutkan dalam ayat ini. Kita pindah pada masalah yang kedua, al-masalah tsaniyah fi haddil ladzina la ya tudfa' lahumuz zakah. Ya. Batasan orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Ya. Kalau yang masalah yang pertama yang berhak mendapatkan zakat, kalau masalah yang kedua adalah ya ini batasan orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama teman sekalian, al-asnaful ladzina la yajuzu ya sarfu zakati lahum hum al-awwal al-aghniya. Yang pertama adalah orang-orang yang kaya. Iya, orang-orang yang kaya, tentu orang yang kaya maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Iya. Wal aqwiya al-muktasibun. Iya, orang-orang yang kaya dan orang yang kuat yang mampu untuk bekerja. Mampu bekerja, mampu untuk menghasilkan. Iya, mendapatkan pekerjaan, mampu bekerja untuk menghasilkan uang, untuk menghasilkan ya apa yang bisa dia penuhi kebutuhannya dengannya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hadza fiha li ghadiyyin wa la li qawiyyin muktasib. Iya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bagian di dalam zakat untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang kuat yang mampu berusaha. Iya, jadi ini yang pertama. Jadi orang yang kaya. Iya. Jadi orang yang kaya jemaah sekalian, bagaimana batasannya? Ya, jadi sebagaimana kita ya jelaskan pada pembahasan yang di atas bahwasanya ya orang-orang yang mampu memenuhi kebutuhannya, maka mereka ya tidak berhak mendapatkan zakat. Ya, kita berikan contoh adalah seperti semua orang yang dalam 1 bulan dia membutuhkan biaya sebanyak 4 juta, ya, atau 5 juta. Jadi ya biaya yang dibutuhkan dalam 1 bulan untuk bisa memenuhi kebutuhannya adalah 5 juta atau 4 juta. Ya. Sedangkan penghasilannya atau gajinya dalam 1 bulan juga 4 juta. Ya, atau 5 juta. Maka jemaah sekalian, maka orang-orang seperti ini tidak berhak mendapatkan zakat. Ya, meskipun pas-pasan tetapi dia sudah mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan orang yang berhak mendapatkan zakat adalah orang yang memiliki penghasilan yang tidak sampai pada kebutuhan pokoknya, atau ya tidak sampai pada yang dibutuhkan dalam 1 bulan. Ya, seumpama dia butuhkan 4 juta, sedangkan penghasilannya hanya 3 juta. Ya, maka dia berhak mendapatkan zakat. Ya, tapi kalau penghasilannya gajinya 4 juta, ya pas dengan kebutuhannya, maka dia sudah tidak berhak mendapatkan zakat. Ya, maka dia sudah masuk golongan orang-orang yang kaya. Ya, orang yang kaya. Apalagi kalau lebih daripada itu. Ya. Kemudian kata beliau adalah al-aqwiya, orang-orang yang kuat. Ya, orang yang ya kuat, dia bisa bekerja. Ya. Makanya ya orang-orang yang ya para amil, petugas zakat, ya ketika memberikan zakat maka jangan langsung diberikan kepada orang-orang yang masih mampu untuk bekerja. Ya. Maka mereka harus berusaha dahulu, ya, karena dalam agama kita jemaah sekalian, ya, ini sangat, ya,
dibenci kalau kita hanya mengharapkan uluran tangan dari orang lain. Ya, ini sangat dianggap sesuatu yang hina. Ketika hanya mengharapkan uluran tangan, bantuan dari orang lain, tidak ada usaha, malas untuk berusaha. Ya, dalam agama kita dianjurkan untuk bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mendapatkan hasil dari usaha tangan kita sendiri. Itu yang terbaik teman sekalian. Itu yang terbaik. Makanya orang-orang yang akuya yang bisa menghasilkan, maka mereka diberikan kesempatan untuk berusaha dakwah. Kecuali kalau dia sudah berusaha, sudah bekerja, tetapi ternyata dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Hasil dari dia bekerja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya dalam 1 bulan, maka baru kemudian diberikan zakat kepada mereka. Kepada mereka. Dan sebagaimana kita jelaskan ya Allah jemaah sekalian bahwasanya zakat ini bukan hanya diberikan 1 juta 2 juta. Yang bisa hanya memenuhi kebutuhannya dalam 1 bulan saja, tetapi jemaah sekalian mereka diberikan langsung 1 tahun. Seumpama orang yang punya gaji dalam 1 bulan 1,5, 1,5 juta. Sedangkan kebutuhannya dalam 1 bulan untuk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dia butuh 4 juta. Berarti masih kurang 2.500.000. Maka seorang amil ketika memberikan zakat kepadanya maka langsung dihitung 1 tahun. Jadi dia masih kurang 2.500.000, langsung dihitung 1 tahun, 12 bulan dikali 12 bulan. Berarti dia langsung diberikan 30 juta. Langsung berikan cash 30 juta kepadanya. Jadi supaya bisa memenuhi kebutuhannya, bisa berusaha. Makanya sekali kalau seperti ini pemberian zakatnya, maka ini bisa kita mengurangi kemiskinan. Mengurangi kemiskinan. Karena dana yang 30 juta tadi itu bisa digunakan. Bisa berusaha, bisa dijadikan modal. Sehingga tidak lagi tergantung kepada zakat. Tidak lagi tergantung kepada zakat. Bukan hanya diberikan 1 juta, 2 juta, tapi langsung diberikan 1 tahun. Demi untuk menghilangkan, mengurangi kemiskinan dari kaum muslimin. Yang kedua jemaah sekalian, kemudian kita lanjutkan. Walakin yu'tal 'amilu 'alaiha wal gharimu wa in kanu aghniya. Tetapi jemaah sekalian, di sini orang kaya tidak diberikan zakat, termasuk orang yang mampu untuk bekerja, akan tetapi diberikan seorang amil ataupun gharim. Gharim tadi adalah orang yang berhutang. Mereka tetap diberikan zakat meskipun mereka orang yang kaya. Jadi ini dikecualikan tadi adalah seperti amil atau orang yang berhutang, meskipun dia orang yang kaya, maka tetap diberikan zakat. Kenapa amil diberikan zakat meskipun dia orang yang mampu? Karena mereka menghabiskan waktunya. Memang mereka menghabiskan waktunya untuk bekerja sebagai amil. Termasuk juga orang yang menanggung hutang, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Apalagi untuk orang lain. Sebenarnya orang yang kaya tetapi dia berhutang karena untuk mendamaikan dua orang yang bertikai, dua kelompok yang bertikai, maka dia diberikan zakat kepadanya. Wal qadiru 'alal kasbi idza kana mutafarrigan li talabil ilmi syar'i. Termasuk juga adalah orang yang menuntut ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu, meskipun dia kuat, meskipun dia bisa bekerja, tetapi karena dia fokus menuntut ilmu sehingga dia tidak ada waktu untuk bekerja. Meskipun dia kuat, dia bisa bekerja, dia bisa menghasilkan, tetapi karena dia habiskan waktunya, dia habiskan tenaganya untuk menuntut ilmu, maka dia berhak mendapatkan zakat. Dia berhak mendapatkan zakat. Yang dimaksud di sini adalah yang selain daripada penuntut ilmu. Tidak ada kesibukan, dia mampu bekerja, maka mereka harus diwajibkan untuk bekerja, baru diberikan zakat ketika tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Walaysa lahu mal fa innahu yu'ta min az-zakah lianna talab al-ilmi jihadun fi sabilillah. Apalagi penuntut ilmu yang tidak memiliki harta, dia kekurangan harta, dia butuh biaya untuk menuntut ilmu, maka mereka diberikan zakat karena mereka ini
termasuk juga jihad fisabilillah. Ya, jihad fisabilillah. Ya, bahkan pada dalam ayat disebutkan bahwasanya jangan semua orang berangkat untuk berjihad. Ya, hendaknya ada yang orang-orang yang bertafaqquh fi din, orang yang menuntut ilmu, yang memperdalam ilmu agama. Wa amma in kana al-qadiru 'ala al-kasbi 'abidan taraka al-'amal at-tafarruq li nawafil al-ibadat fala yuqta li anna al-ibadah naf'uha qasim 'ala al-'abid bi khilafil 'ilm. Adapun orang-orang yang mampu untuk bekerja, orang yang kuat mampu untuk bekerja, tapi dia meninggalkan, dia tidak bekerja dengan alasan dia ingin beribadah, ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, seumpama dia ingin berpuasa, dia ingin memperbanyak membaca Al-Quran, dia ingin memperbanyak sholat sunnah di masjid. Ya, dia tidak mau bekerja karena mau beribadah, ibadah sunnah. Maka orang seperti itu tidak diberikan zakat. Ya, tidak boleh diberikan zakat. Ya, karena ibadah ini manfaatnya ini hanya untuk dirinya sendiri. Ya, berbeda dengan ilmu, berbeda dengan orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu manfaatnya adalah untuk dirinya dan juga untuk orang banyak. Ya, untuk orang banyak. Sedangkan orang yang beribadah, ibadah sunnah, manfaatnya hanya dirinya sendiri. Ya, manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Maka tidak diberikan zakat. Tidak boleh diberikan zakat kepadanya, meskipun dia beribadah, meskipun dia meninggalkan tidak bekerja semata-mata untuk beribadah, itu tidak boleh diberikan zakat kepadanya. Ini yang pertama, Mas. Yang kedua, golongan yang kedua yang tidak boleh mendapatkan zakat adalah al-usul wal furu' waz zaujatul ladzina tajibu nafaqatuhum alaihi. Ya. Fala yajuzu daf'u zakati ila man tajibu 'ala al-muslimi nafaqatuhum kal aba wal ummahat wal ajdad wal jaddad wal aulad wa auladul aulad lianna daf'a zakati ila haula yughnihim 'anil nafaqati wal wajibati 'alaihi wa yasqutaha anhu. Jadi yang kedua adalah al-usul wal furu'. Ya, al-usul wal furu'. Ya, yang mana yang maksudnya al-usul adalah orang tua. Ya, orang tua kita, bapak dan ibu kita, termasuk ke atas, kakek, nenek dan ke atas sampai ke atas. Ya. Maka mereka ini, kalau seumpama kita wajib mengeluarkan zakat, maka zakat yang kita keluarkan tidak boleh kita berikan kepada orang tua kita, kepada bapak, ibu kita, atau nenek, kakek kita. Iya, tidak boleh. Karena kita wajib memberikan nafkah kepada mereka. Iya, kita punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua kita, kepada kakek nenek kita. Termasuk juga adalah al-furu', baik itu anak-anak kita atau cucu kita, ke bawah, anak kita, cucu kita ke bawah, Kenapa kita tidak boleh memberikan zakat kepada mereka? Karena kita punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mereka. Termasuk di dalamnya adalah zaujah, termasuk istri, termasuk istri, kita tidak boleh bayar zakat kepada istri kita. Sebab kita wajib mengeluarkan zakat, kita punya harta yang berlebih, harta yang banyak, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Maka tidak boleh kita berikan kepada anak, kepada orang tua ataupun kepada istri. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini kita punya kewajiban untuk berikan nafkah kepada mereka. Kalau kita berikan kepada mereka, maka itu sama dengan memberikan kepada diri kita sendiri. Sama kalau kita memberikan kepada diri kita sendiri. Karena kita wajib memberikan nafkah kepada mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah jadi tidak boleh kita berikan kepada istri. Bagaimana kalau istri jemaah sekalian? Bagaimana kalau istri kepada suami? Seumpama ada istri yang kaya, sedangkan suaminya miskin. Padahal dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Istrinya wajib mengeluarkan zakat dari hartanya. Sedangkan suaminya seumpama dia punya hutang, maka istrinya boleh memberikan zakat kepada suaminya untuk bayar hutang.
Ya, supaya dia terlilit hutang, ya. Sedangkan istrinya punya harta, mungkin dia punya emas, perhiasan yang harus dikeluarkan zakatnya, maka zakat ini boleh diberikan kepada suaminya. Ya, boleh diberikan kepada suaminya kalau dia berhak mendapatkan zakat. Ya, yang kita sebutkan tadi yang 8 golongan, semua dia berhutang. Ya, suaminya punya hutang. Ya, maka dia boleh diberikan zakat. Atau suaminya miskin. Ya, dia tidak punya penghasilan yang cukup untuk membiayai, menafkahi keluarganya, maka istrinya boleh memberikan zakat kepada suaminya. Selama dia berhak. Tapi kalau suaminya juga orang yang kaya, tidak butuh, tidak berhak mendapatkan zakat, maka ya tidak boleh diberikan kepada suami. Ya. Tapi sebaliknya tidak boleh. Kalau suami kepada istri tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya dan bapak dan juga kepada anak. Yang ketiga jemaah sekalian adalah al-kuffar, ya, ghairul muallafin. Ya. Orang kafir selain muallaf. Ya. Orang kafir selain muallaf. Ya, sehingga ya tidak boleh memberikan zakat kepada orang-orang kafir. Ya. Kata Nabi SAW, tu'khadhu min aghniyahim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Jadi ini maksudnya adalah orang muslim. Ya, kalau dia orang fakirnya orang kafir, maka tidak boleh diberikan zakat kepada mereka. Ya. Kecuali orang-orang yang kita sebutkan tadi, dia orang kafir tapi sudah ada ketertarikan kepada Islam. Sudah ada ketertarikan. Maka supaya dia bisa hatinya lunak, mau menerima Islam, mau masuk dalam Islam, maka diberikan zakat. Adapun orang kafir yang lain yang tidak ada tanda-tanda ketertarikan kepada Islam, maka ya meskipun dia miskin, meskipun dia fakir, tidak boleh diberikan zakat kepada mereka. Mereka tidak berhak mendapatkan zakat. Ya. Kemudian yang keempat adalah keluarga Nabi. Ya, kata Nabi SAW, ya, innaha la tahillu li ali Muhammadin innama hi awsahun nas. Kata Nabi, sesungguhnya zakat tidak halal bagi keluarga Muhammad SAW, ia hanyalah kotoran-kotoran manusia. Jadi sebagai penghormatan, ya, sebagai penghormatan kepada keluarga Nabi, maka mereka ya tidak boleh mendapatkan zakat. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ia adalah kotoran-kotoran manusia. Untuk membersihkan ya harta kita, maka dikeluarkan zakatnya. Maka sebagai pentakziman, sebagai penghormatan kepada keluarga Nabi, maka mereka tidak boleh menerima zakat. Mereka hanya boleh mendapatkan hadiah. Ya. Yang kelima jemaah sekalian adalah adalah mawali keluarga Nabi. Ya. Mawali keluarga Nabi adalah orang-orang yang dimerdekakan ya oleh keluarga Nabi. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya zakat tidak halal bagi kami, dan sesungguhnya mawali suatu kaum adalah bagian dari diri mereka. Jadi mawali ini adalah orang-orang yang memerdekakan hamba sahaya. Ya, orang-orang yang dimerdekakan oleh ya keluarga Nabi. Jadi mawali suatu kaum adalah mantan budak mereka yang sudah mereka merdekakan. Ya. Jadi mantan budak yang dimerdekakan oleh keluarga Nabi, maka mereka juga tidak boleh mendapatkan zakat. Ya, karena mereka berlaku hukum ya para mawali sama dengan hukum yang berlaku pada tuan yang memerdekakannya. Iya. Sehingga zakat itu diharamkan atas mawali Bani Hashim. Ya, jadi pendapat yang kuat bahwasanya yang masuk keluarga Nabi adalah Bani Hashim. Ya, Bani Hashim. Yang terakhir jemaah sekalian adalah hamba sahaya. Ya, zakat tidak boleh dibayarkan kepada budak. Ya, dikecualikan tadi yang mukatab, yang ada perjanjian dengan tuannya. Dimaksud di sini adalah budak yang tidak ada perjanjian dengan tuannya. Ya, kenapa kah? Jemaah sekalian, karena budak ini hartanya adalah milik tuannya. Ketika diberikan zakat kepadanya, maka tentu sama kalau kita memberikan zakat kepada tuannya, karena tentu akan diambil oleh tuannya, sehingga dia tidak boleh diberikan zakat. Ini 6 golongan ya yang tidak berhak, ya, yang tidak boleh diberikan zakat kepada mereka.
Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, bagian yang ketiga adalah ya bagaimana ya apakah ketika membagikan zakat disyaratkan mencakup semua 8 golongan di atas. Jadi apa kalau kita berikan zakat, apakah semua 8 golongan harus diberikan kepada mereka semua? Beliau mengatakan tidak disyaratkan dalam membagi zakat untuk memberi seluruh 8 golongan di atas. Ya menurut pendapat yang sahih, bahkan saya memberikan zakat kepada sebagian dari mereka saja. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian maka itu adalah baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir maka menyembunyikannya itu lebih baik bagi kalian. Ya. Termasuk sabda Nabi SAW, ya tu'khadhu min aghniyahim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Ya. Dan juga kata Nabi SAW, ya tinggallah bersama kami sampai zakat tersebut dibawakan kepada kami, lalu kami akan memerintahkan petugas zakat untuk memberikan zakat, ya memberikannya kepada kami. Ya, jadi diambil dari orang kaya dan diberikan kepada para fuqara. Jadi di sini tidak disebutkan 8 golongan. Jadi boleh saja ya zakat hanya diberikan kepada 1 golongan. Seumpama kepada fakir atau kepada orang-orang yang miskin. Ya tidak mesti dibagikan kepada 8 golongan. Apalagi kalau zakatnya terbatas. Ya, apalagi kalau zakatnya terbatas dan juga yang ada pada saat itu hanya orang-orang yang fakir dan miskin seumpama, maka itu saja yang diberikan. Itu saja yang diberikan. Yang terakhir yang masalah adalah masalah bagaimana dengan memindahkan zakat dari negeri asalnya ke negeri yang lain. Ya, seumpama ya di negeri kita atau di Kabupaten Mamuju seumpama di kota Mamuju seumpama ya dia punya kerabat atau keluarga di Makassar seumpama. Apakah boleh zakatnya diberikan kepada keluarganya? Ya. Atau ada orang yang sangat membutuhkan seumpama di Mamuju ya orang miskin ya kurang ya atau rata-rata sudah kaya di sini ya, sedangkan di Makassar atau di mana itu banyak orang miskin yang membutuhkan, maka ya dalam keadaan seperti ini boleh saja kita pindahkan zakatnya, kita berikan kepada ya orang miskin yang ada di negeri yang lain atau di kabupaten yang lain. Apalagi kalau dia keluarga dekat, ya di samping dia orang yang miskin, ya untuk menjaga tali silaturahim, juga keluarga dekat, ya mereka berhak untuk mendapatkan zakat kita. Ya karena termasuk di antara yang berhak mendapatkan zakat adalah selain daripada yang usul tadi dan puru, ya selain daripada bapak, anak, maka saudara kandung boleh kita berikan zakat. Ya adik, kakak, termasuk mertua, ya boleh kita berikan zakat. Termasuk paman, itu boleh kita berikan zakat harta kita. Maka ketika mereka di tempat lain, tempat yang jauh, maka boleh ya kita kirimkan zakat kita kepada mereka meskipun di tempat yang lain. Ya.